Di sini saya akan mempresentasikan perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Made Riyadi Sandi Setiawan, nomor absen 5. Nama saya Juma Eden Putra, nomor absen 14. Nama saya Komandan Ananda Jaya, absen 10. Nama saya Baskara Dwi Merah, absen 1. Nama saya Muhammad Anas Jali Baji, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Gede Dirabda Karang, nomor absen 12. Yang pertama itu ada perang Tondano, akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perang Tondano. Jadi perang Tondano terbagi menjadi dua, yakni perang Tondano pada periode pertama dan perang Tondano pada periode kedua. Perang Tondano pada periode pertama biasa kita sebut dengan perang Tondano 1, yang dimana terjadi pada tahun 1808. Sedangkan perang Tondano periode kedua terjadi pada tahun 1829. Hal yang melatar belakangi terjadinya perang Tondano 1 yakni karena adanya upaya pemerintah Hindia Belanda untuk memonopoli perdagangan beras di Minahasa yang secara keras ditentang oleh rakyatnya. Kemudian perang Tondano 2 terjadi karena adanya implementasi politik yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan terutama memobilisasi para pemuda Indonesia untuk menjadi tentara guna mengatasi serangan dari Inggris. Adapun beberapa tokoh yang terlibat langsung dalam perang Tondano 1 maupun 2. Yang pertama yakni saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam perang Tondano 1, yakni seperti Kaumian, Wengkang, Gerungan, Nelwan, Tawaluyan, dan juga Rumanggi, serta beberapa pahlawan dari Remboken seperti Teleu, Terometor, dan juga Wangko dari Kakas. Dan perang Tondano 2 pahlawannya itu seperti Mamai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya perang Patimura. Perang Patimura terjadi karena adanya penindasan dan kolonialisme Belanda dalam bentuk monopoli perdagangan, pembayaran nomi hingga kerja paksa. Perang ini terjadi pada tahun 1817 di Maluku. Latar belakang terjadinya perang ini di samping adanya tekanan berat di bidang ekonomi, juga karena adanya pemecatan guru sekolah. Tokoh-tokoh yang terlibat yaitu Patimura, Lukas Latumahina, Thomas Patuel, Said Perintah, Ulu Poha, Johannes Patresi. Berikutnya perang Padri. Perang Padri terjadi pada abad ke-19 di Minangkabau. Perang ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara kaum adat dengan kaum Padri. Perang terjadi dalam 3 masa. Pada masa pertama terjadi pada tahun 1821 sampai dengan 1825, tandai dengan meluasnya peperangan hingga Minangkabau. Pada masa kedua terjadi pada tahun 1826 sampai dengan 1830. Peperangan meredah karena Belanda melakukan perjanjian dengan kaum Padri. Pada masa ketiga terjadi pada tahun 1831 sampai dengan 1838, peperangan kembali meningkat. Pada saat itu Belanda berhasil menduduki Pandan Sike dan Lintau yang merupakan posisi kuat Padri. Tokoh-tokoh yang terlibat yaitu Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cetri, Tuanku Alahan, dan Tuanku Tambusai. Selanjutnya ada perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau yang sering kita sebut dengan perang Jawa ini terjadi atau disebabkan karena sikap Pangeran Diponegoro yang tidak ingin Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan. Bukan itu saja, perang ini juga disebabkan karena Belanda yang dengan sengaja menanam patok-patok jalan di atas makam Pangeran Diponegoro, yang dimana membuat Pangeran Diponegoro ini murka. Tokoh penting dalam peperangan ini adalah Kiai Muju dan Ali Basar Suntot Perwiro Dirjo, sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus Lekop. Selanjutnya ada perlawanan di Bali. Perlawanan di Bali ini disebabkan karena ketidaktaatan Raja Bulelek, Gusti Ngurah Made Jelande, dan Mahapatih Karangasem pada saat kekalahan Bulelek pada tahun 1846. Tokoh penting dalam peperangan ini adalah Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Banjar. Perang Banjar ini dilatar belakangi oleh banyaknya rakyat yang tidak senang dengan pasukan Belanda yang merajalela untuk mengadakan dan mengusahakan pertambangan serta perkebunan di daerah Kalimantan Selatan.
Pasukan Belanda juga terlalu banyak ikut campur dalam masalah internal kesultanan di sana. Belanda tidak lupa juga ingin menguasai daerah Kalimantan Selatan karena adanya pertambangan batu bara di sana. Kejadian ini diawali dengan penyerangan besar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pangeran Antasari bergerak bersama Ali Akbar serta Mantri Tamuhinda yang mengajak lebih dari 300 pasukan tentara untuk melindungi suatu pertambangan di daerah sana dari pasukan Belanda. Jadi bisa disimpulkan bahwa tokoh-tokoh dalam Perang Banjar ini adalah Pangeran Antasari, Ali Akbar serta Mantri Tamuhinda. Di sini saya akan jelaskan Perang Aceh. Penyebab umum Perang Aceh adalah pemerintah Belanda yang melakukan perjanjian Traktat London pada tahun 1824 dan perjanjian Traktat Sumatera pada tahun 1871. Pemerintah Belanda ingin menguasai Aceh karena Aceh memiliki kemampuan diplomatis yang tinggi dan kerajaan yang sangat kuat. Perjanjian Traktat London pada tahun 1824 membuat Aceh menjadi daerah penyangga kekuasaan Inggris di Malaka. Tokoh yang berperang dalam Perang Aceh ini salah satunya adalah Tun Nandin yang berjuang melawan Belanda sampai pada akhirnya menyerah pada tahun 1905 dan dilanjutkan oleh pejuang wanita lainnya yaitu Tun Mutia. Baik, di sini saya akan menjelaskan Perang Batak. Perang Batak adalah perang antara rakyat Batak yang diserang oleh pasukan Belanda di Batak, Sumatera pada tahun 1878 sampai 1907. Perang ini dipimpin oleh Raja Sisingamaraja 12. Perang rakyat tanpa duli disebabkan oleh agama Batak kuno yang dianut oleh banyak masyarakat terancam kedatangan agama Kristen. Sisingamaraja sebagai Raja Batak menolak adanya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh kolonialis Belanda. Baik, presentasikan itu dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parma Santri. Oh, santri.